Assalamualaikum teman-teman semuanya, semoga kabar kalian sehat selalu agar teman-teman terus mantengin cerita-cerita Mimin. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar teman-teman dapat notifikasi cerita baru dari Mimin. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Judul, Arwah Penghuni Pabrik Coklat. Malam itu, aku bekerja bagian shift malam di sebuah pabrik coklat terbesar di kota ini. Tepat jam 11 malam, kami harus segera masuk ke area pabrik melakukan pertukaran shift dengan pekerja bagian shift siang yang akan pulang. Aku tengok jam di ponsel, waktu menunjukkan baru pukul 22.35 waktu Indonesia Barat, masih ada beberapa menit untuk naik ke lantai 4 gedung pabrik. Iya, kebetulan aku ditempatkan di lantai 4. Biasanya, kami para pekerja sebelum pergi ke area masing-masing, kami berkumpul dahulu di lantai 1 area loker pakaian untuk mengganti pakaian seragam atau sekadar mengobrol dengan sesama pekerja. Malam itu, suasana di sekitar pabrik terasa hening. Tidak terkecuali area loker yang sepi tidak seperti biasanya, mungkin karena di luar sedang hujan lebat. Sepertinya, para pekerja sudah naik ke lantai atas memasuki areanya masing-masing. Risma, woi, ngelamun aja. Aku dikagetkan oleh suara Ingrid, teman sebelah lokerku. Astagfirullah, Ingrid. Kaget aku, ucapku seraya mengelus dada. Ngelamun aja, sih, jangan ngelamun, atuh. Ini teh malam Jumat, bisik Ingrid sembari membuka kunci loker pakaiannya, dia baru datang dan akan mengganti seragam kerja. Kok, sepi, ya. Biasanya rame di sini. Orang-orang pada kemana, ya. Tanyaku heran dengan suasana yang sangat sepi di area loker. Ini malam Jumat. Aku baru sadar dengan bisikan Ingrid barusan, seketika bulu kuduku meremang dan tengkuk leher pun merinding. Setiap malam Jumat di area pabrik selalu ada kejadian di luar nalar. Seperti malam Jumat 3 minggu yang lalu, terjadi kesurupan massal di area lantai 2 dan 3. Para pekerja shift malam yang tengah mengerjakan pekerjaannya, tiba-tiba dikagetkan dengan beberapa pekerja yang kesurupan. Tidak hanya satu orang, tetapi lumayan banyak seperti berantai. Terus bertambah dan bertambah. Para pekerja itu hilang kesadarannya. Sayangnya, mereka tidak ada yang bisa mengobati. Mereka berhenti kesurupan sendiri, setelah terdengar azan awal pukul 3 dini hari berkumandang di masjid sekitar pabrik. Aneh. Pantas saja, sekarang area pabrik tampak sepi. Para pekerja pasti sudah terburu-buru naik ke lantai atas area masing-masing. Ingrid, kamu sudah ganti seragamnya. Ayo, naik ke atas, yuk. Ajakku kepada Ingrid yang tengah membetulkan kerah seragam. Setelah Ingrid mengunci kembali lokernya, kami buru-buru pergi dari area loker menuju lantai 4. Kebetulan, aku dan Ingrid ditempatkan bekerja di lantai yang sama, tetapi beda ruangan dan beda bagian. Saat kami berjalan di koridor area lantai 2, tercium aroma busuk dan bau anyir menguar di sana. Kamu nyium bau busuk? Enggak. Seketika aku hentikan langkah kaki saat Ingrid bertanya kepadaku. Ya, bau banget ini, Huk. Mual jadinya, jawabku seraya menutup hidung dan mulut tidak kuat mencium aroma anyir yang menyengat. Busuk, sekali. Lari, yuk, Perasaanku enggak enak. Nih, ajak Ingrid panik sembari menarik paksa tanganku. Istighfar Ingrid, tenang, baca doa dalam hati. Pintaku kepada Ingrid agar tetap tenang jangan panik. Bukankah sebaik-baiknya penolong dan pelindung kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah mempunyai Asmaul Husna Al-Muhaimin dan Al-Wali yang mempunyai arti Maha Pelindung, penjaga, pengawas dan penolong dari segala sesuatu di dunia ini. Ya, jalannya cepetan, yuk. Ucap Ingrid dengan raut wajah ketakutan, lalu dia mulai pelan membaca beberapa surat pendek Al-Quran. Ingrid ketakutan seperti itu bukan tanpa alasan, di koridor lantai 2 yang kami lalui ini banyak cerita dari beberapa pekerja, mereka sering bertemu dengan sosok hantu tanpa kepala. Beberapa puluh tahun yang lalu, di pabrik coklat ini telah terjadi kecelakaan kerja. Ada seorang pekerja wanita yang kepalanya tergilas oleh salah satu mesin pembuatan produksi coklat. Saat itu, area tempat kecelakaan tepat berada di lantai 2 ini. Cerita dari para senior yang aku dengar, wanita itu tewas tergilas kepalanya saat bekerja bagian shift pagi,
dulu tidak ada jadwal shift, semuanya rata bekerja bagian pagi. Gelagat korban sudah berbeda saat dia mulai masuk kerja hari itu. Dia terlihat sering melamun dan tidak fokus bekerja. Dia mengeluh kepada temannya, bahwa di rumahnya sedang ada masalah dengan suaminya. Dahulu, peraturan di pabrik ini belumlah begitu ketat seperti sekarang. Dulu cukup rambut pekerja hanya diikat, memakai baju bebas dan celemek saja. Kalau sekarang, semua pekerja wanita harus menutup rambutnya menggunakan jilbab atau kap rambut. Mungkin peraturan diubah oleh pihak perusahaan karena alasan yang menewaskan pekerja itu atau seiringnya kemajuan produksi pabrik coklat ini. Korban bekerja bagian operator suatu mesin penggiling adonan bahan mentahan coklat. Saat itu, dia bekerja dalam posisi membungkuk, tiba-tiba rambut korban tertarik oleh mesin penggiling coklat yang sedang dia operasikan, sehingga kepala korban pun ikut tertarik ke dalam mesin itu. Dikarenakan mesin sedang hidup, korban pun tidak bisa menyelamatkan diri dan tewas seketika dengan keadaan badan bagian atas hancur. Hai, astagfirullah. Teriakku dan Ingrid kaget ketika ada orang menepuk kami dari belakang. Kenapa kalian berdua aja? Kok sepi? Ya, di lantai bawah. Tanya seorang wanita memakai kap rambut, ternyata dia Resti salah satu operator mesin pabrik ini. Res? Ya, Allah, ngagetin. Kirain siapa? Protes Ingrid kesal kepada Resti. Ya, hampir copot jantungku. Gara-gara kamu kagetin, aku pun ikut protes kepadanya. Makanya, jangan ngelamun, toh. Ngelamun itu bahaya kalau di tempat kerja, seharusnya kalau ada masalah di rumah, jangan dibawa ke tempat kerja. Nanti enggak fokus bisa menyebabkan celaka, ucap Resti mengingatkan kami. Tumben, lurus, hihi, godaku kepada Resti. Biasanya dia itu suka bercanda dengan pekerja lain. Iya, nih, efek sakit kepala mungkin. Kepalaku sakit, linu, terasa berat dari ujung rambut sampai bagian leher, keluhnya seraya memijit-mijit kepalanya sendiri. Kenapa enggak istirahat di rumah aja? Jangan masuk kerja, tanya Ingrid seraya memicingkan matanya. Resti tidak menjawab, dia hanya diam. Kami bertiga berjalan kembali menelusuri koridor lantai 2 ini. Entah kenapa seperti tidak sampai-sampai menemukan tangga untuk naik ke atas lantai 3. Rasanya kami berjalan sudah lama, tetapi kenapa belum sampai juga? Aneh. Ingrid, kamu merasa enggak? Perasaan kita dah jalan lama, tapi kenapa kita enggak nemuin tangga ke lantai atas? Ya. Tanyaku kebingungan. Iya, aneh. Bau banget Riz. Bau busuk lagi, ucap Ingrid sambil memakai maskernya. Huk. Ya, Allah bau banget, Ingrid, keluhku seraya menahan rasa mual, ingin rasanya memuntahkan isi di dalam perut. Tolong, kepalaku sakit. Aku dan Ingrid kemudian menengok ke belakang untuk melihat siapa yang meminta tolong. Allahu Akbar, kepala Resti menggelinding ke lantai dengan darah segar terus mengalir dari bagian leher yang terputus. Ekor mataku menangkap sepasang bola mata merah terus menatap tajam ke arah-arah kami. Tamat. Terima kasih, jangan lupa subscribe channel ini agar teman-teman semua bisa mendapatkan notifikasi cerita lainnya dari channel ini.